Om, Tante, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, kembali kami akan melanjutkan pembacaan kami. Kiranya Tuhan berbicara karena kami siap mendengar. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan di luar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Miriam dan Harun adalah saudara kandung dari Musa, dan merekalah yang selama ini mendampingi Musa dalam membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Namun pada bacaan kita hari ini, kita melihat ada hal yang kurang pantas yang dikatakan oleh Miriam dan Harun kepada Musa, karena Musa mengambil gadis Kus. Miriam dan Harun beranggapan bahwa itu tidak pantas. Akhirnya mereka mengata-ngatai Musa. Miriam dan Harun juga beranggapan bahwa bukan hanya lewat Musa saja Tuhan akan berbicara. Mereka berpikir mereka juga layak untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi mereka lupa bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Sehingga itu membuat Tuhan murka kepada Miriam dan Harun. Akibatnya, Miriam mendapatkan kusta, hingga Harun memohon kepada Musa untuk meminta ampun kepada Tuhan. Nah, Musa ini baik hatinya. Dia berdoa kepada Tuhan untuk Miriam. Tuhan berkenan kepada Musa, sehingga Miriam hanya perlu isolasi mandiri selama 7 hari. Setelah itu mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka. Dari bacaan ini kita diingatkan untuk menjaga setiap perkataan kita, terlebih lagi bila menyangkut Tuhan dan kebenarannya. Karena itu dapat mengakibatkan atau berefek tidak baik buat kita. Dan biarlah ini menjadi perenungan bersama
bagi kita malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong ingatkan kami untuk menjaga perkataan kami, sehingga perkataan kami senantiasa dapat menghibur orang, perkataan kami senantiasa dapat menyejukkan hati sesama kami, Tuhan. Perkataan kami tidak membawa persoalan bagi saudara-saudara kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,